Coba deh bayangin sejenak, ada satu tempat di mana semua pengetahuan manusia, setiap cerita, setiap penemuan, setiap pemikiran dikumpulin di bawah satu atap. Ini bukan adegan dari film fiksi ilmiah loh, ini adalah kisah nyata tentang salah satu proyek paling ambisius dalam sejarah, dan sayangnya tentang gimana kita kehilangan itu semua. Nah, kutipan ini benar-benar kena banget ke inti cerita kita hari ini. Ini jadi pengingat yang kuat banget tentang apa yang pernah kita capai sebagai manusia, dan di sisi lain betapa mudahnya semua itu bisa lenyap kalau kita nggak menjaganya. Oke, yuk kita mulai perjalanan luar biasa ini dari awal. Jauh sebelum ada internet, bahkan sebelum ada mesin cetak, di kota pelabuhan Alexandria yang super sibuk, sebuah gagasan yang gila lahir. Tujuannya? Bukan sekedar bikin perpustakaan biasa. Oh, bukan. Tujuannya adalah menciptakan semacam otak kolektif untuk seluruh peradaban manusia. Sebuah proyek yang skalanya, wah, belum pernah ada yang kepikiran sebelumnya. Jadi, orang di balik visi ini adalah Ptolemy I, salah satu jenderalnya Alexander Agung. Gini cara kerjanya. Coba bayangin, agen-agen khusus dikirim ke seluruh penjuru dunia. Terus, setiap kapal yang berlabuh di Alexandria itu wajib diperiksa. Kalau mereka nemu ada buku atau gulungan naskah itu bakal disita, disalin sama para ahli, baru deh salinannya dikembaliin ke pemilik asli. Bisa dibilang perpustakaan ini tuh Google-nya dunia kuno, tapi versi papirus. Nggak butuh waktu lama, tempat ini langsung jadi pusat intelektual dunia. Semua pemikir, ilmuwan, filsuf terbaik dari berbagai peradaban datang ke sini. Tapi kita ngomongin skala ya, seberapa besar sih sebenarnya koleksi yang mereka punya? Para ahli modern itu memperkirakan angkanya ada di antara 40.000 sampai 400.000 gulungan naskah. Ingat ya, ini di zaman di mana setiap buku itu harus disalin satu persatu pakai tangan. Jadi angka segitu tuh luar biasa banget. Setiap gulungan itu isinya adalah sebuah alam semesta pemikiran. Tapi jangan salah, ini bukan cuma gudang buku, ini adalah laboratorium ide. Disinilah, lebih dari 2000 tahun yang lalu, Eratosthenes berhasil ngitung keliling bumi dengan presisi yang akurat banget. Di sini juga, Euclid menyusun Elements, buku yang jadi dasar ilmu geometri sampai detik ini. Jadi tempat ini tuh secara aktif menciptakan masa depan. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik, dan bagian yang paling sering disalahpahami. Gambaran populer yang sering kita lihat di film kan biasanya satu kebakaran hebat yang langsung menghanguskan semuanya. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit dan jujur aja justru lebih menyedihkan. Pertanyaan ini udah menghantui para sejarawan selama ribuan tahun. Gimana ceritanya harta karun pengetahuan sebesar ini, segini pentingnya, bisa lenyap begitu aja? Jawabannya ternyata nggak sesimpel yang kita bayangkan. Oke, ini poin paling pentingnya. Buang jauh-jauh deh gambaran kebakaran tunggal yang dramatis itu. Kehancuran perpustakaan ini lebih mirip kayak penyakit kronis daripada kecelakaan fatal. Ia mati, perlahan-lahan selama ratusan tahun. Timeline ini nunjukin gimana prosesnya terjadi. Iya, bener. Ada kebakaran besar waktu zaman Julius Caesar di tahun 48 sebelum Masehi yang ngerusak sebagian koleksi. Tapi itu cuma pukulan pertama. Selama berabad-abad setelahnya, pukulan lain terus datang. Dana dipotong, perang sipil, fokus politik bergeser, dan pukulan terakhir, mungkin yang paling fatal, adalah faktor manusia. Fanatisme yang makin menjadi-jadi, dan yang paling bikin miris, pengabaian. Jadi, apa pelajarannya dari semua ini? Kehancuran perpustakaan Alexandria ini bukan cerita tentang satu musuh besar yang jahat. Ini adalah sebuah kisah peringatan tentang betapa rapuhnya pengetahuan itu sendiri. Kalimat ini merangkum semuanya. Perpustakaan ini nggak mati karena satu serangan besar. Ia mati karena 1000 luka kecil akibat ketidakpedulian. Generasi berganti dan orang-orang perlahan berhenti peduli. Mereka berhenti mendanai, berhenti merawat, dan yang terpenting berhenti menghargai apa yang ada di dalamnya. Pengetahuan itu nggak dibakar habis dalam semalam. Ia dibiarkan membusuk dan terlupakan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Di zaman kita sekarang, di mana informasi melimpah ruah, tapi di saat yang sama disinformasi juga merajalela, kisah Alexandria ini jadi relevan banget kan? Apakah kita sedang sibuk membangun perpustakaan kita sendiri, atau kita justru sedang membiarkannya terbakar secara perlahan tanpa sadar? Sejarah sudah kasih kita peringatan. Pertanyaannya sekarang, untuk kita semua, kita ada di pihak yang mana?